Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita melanjutkan kembali membaca kitab Bidayatul Hidayah lil Imamil Ghazali. Baik, langsung kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Wa'lam, dan i'lam, ketahuilah. Ini fi'il amar ya. Selanjutnya nanti apa yang disuruh ketahui, maka itu semua adalah maf'ulun bihnya. Jadi yang sebaris ini adalah fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih dari fi'il amar i'lam. Jadi Imam Al-Ghazali menyuruh kita untuk mengetahui hal ini. Mari kita baca. Annaka, bahwa engkau, innama, sungguh, ta'sillaha, kedurhakaanmu. Selanjutnya Allah menjadi maf'ulun bih. Jadi kedurhakaanmu kepada Allah Ta'ala. Ta'ala kita terjemahkan Ta'ala juga. Nah, ini jumlah ya. Kalau kita i'rab, maka jumlah ini jatuh setelah lafzul jalalah yang mana ma'rifah. Berarti dia menjadi hal. Selanjutnya bijawarihika, dengan anggota badanmu. Jadi di sini Imam Al-Ghazali menyuruh kita atau menyadarkan kita agar kita mengetahui bahwasannya kalau kita durhaka kepada Allah, maka sungguh itu kita lakukan adalah dengan anggota badan kita. Apa itu anggota badan kita? Wahia, dan hiya ini mubtada, terjemahannya dia, anggota badan kita tadi. Nah, kemudian jawarihi tadi itu kan jamak ya. Lah terus kenapa kok pakai hiya? Karena jamak taksir tak berakal, terhitung mufrad muannas, maka pakai hiya. Jadi hiya, anggota-anggota badan tadi itu, Imam Ghazali mengingatkan ini. Nikmatun, nikmatun khobar, terjemahannya adalah nikmat minallah, dari Allah, alaika, atasmu. Jadi sudahlah anggota badan itu nikmat dari Allah, digunakan pula untuk durhaka kepada Allah. Wa amanatun ladaika, dan amanatun, amanah. Ini amanatun ma'tuf kepada nikmatun, berarti dia dapat hiya juga, berarti cerita anggota badan juga. Maka terjemahannya, dan anggota badan tadi itu selain nikmat, dia juga adalah amanah, ladaika, bagimu. Selanjutnya fasti'anatuka, maka adapun isti'anatu ini menjadi mubtada. Selanjutnya dia ada mudhaf ya, dhamir ka fi mahalli jarrin mudhafun ilaih, terjemahannya minta tolongmu. Maksudnya di sini penggunaan anggota badan itu tadi atau penggunaan nikmat itu tadi, bi ni'matillahi, dengan nikmat Allah Ta'ala, ala maksiyatihi, atas bermaksiat kepadanya. Jadi karena anggota badan tadi itu adalah nikmat Allah dan amanah yang diberikan Allah, digunakan pula untuk bermaksiat kepadanya, maka itu adalah ghayatul kufrani. Ghayatu adalah khobar, terjemahannya adalah puncak. Al-kufrani, al-kufrani, keingkaran terhadap nikmat Allah. Maka ini jangan main-main, karena Imam Al-Ghazali mengatakan ghayatul kufrani, puncak keingkaran. Baik, kita lanjutkan. Wa khiyanatuka, khiyanatu adalah mubtada, terjemahannya dan khianatmu, fi amanatin, pada amanah, istaudahallahu, yang menitipnya, maksudnya yang menitip amanah itu tadi, Allahu, lafzul jalalah menjadi fa'il, terjemahannya oleh Allah. Ghayatul tughyani, ghayatu menjadi khobar, terjemahannya adalah puncak kecongkakan. Jadi di sini Imam Al-Ghazali langsung menggunakan khianat ya, khianatmu. Artinya ketika Allah memberikan nikmat dan amanah berupa anggota badan, justru kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya,
atau untuk durhaka kepadanya, maka langsung diponis oleh Imam Al-Ghazali di sini berkhianat. Berkhianat pada amanah yang mana Allah menitipnya. Kemudian kita lanjutkan, fa inna, maka sesungguhnya, Allah aka, ini isim inna, anggota-anggota badanmu, ro'ayaka, ini khobar inna, terjemahannya adalah rakyatmu. Panzur, ini fi'il amar ya, maka perhatikanlah olehmu. Kenapa kok ada olehmu? Ya karena fi'il amar, fa'ilnya dhamir mustatir wujuban, takdirnya anta. Maka perhatikanlah olehmu. Apa yang diperhatikan? Kaifa tar'aha, kaifa bagaimana, tar'aha memimpinnya. Selanjutnya, fakullukum ra'in, kullunya mubtada, terjemahannya maka tiap-tiap dari kalian, ra'in, ra'in adalah khabar, terjemahannya adalah pemimpin. Ini ra'in kasroh ya, kasroh dengan tanwin, nah, berarti kasrotain. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, kenapa ini khobar, kan khobar rofa, lah terus kok kasroh? Maka jawabannya, karena ini isim mangkus. Jadi nanti tanwinnya ini adalah tanwin ewad, ewad dari huruf. Nah, ini dikaji di dalam les online saya, baik les Imriti maupun les Alfiyah. Ada nanti dibahas di dalam les tersebut tentang tanwin-tanwin ini. Adapun di les online level 1 itu belum, karena les online level 1 masih dasar sekali. Kalau sudah masuk Imriti atau bahkan Alfiyah, ini dibahas bahkan di awal-awal pertemuan. Baik, kita lanjutkan bacaannya. Wa kullukum, dan kullu mubtada lagi, terjemahannya tiap-tiap dari kalian, mas'ulun, mas'ulun isim maf'ul, kemudian posisinya adalah khabar, terjemahannya adalah dimintai tanggung jawab. Dari mana terjemahan kata-kata dimintai? Nah, karena dia isim maf'ul. Selanjutnya, an ra'iyatihi, dari ra'iyatihi, rakyatnya. Jadi ibarat anggota badan tadi adalah rakyat, maka kita nih pemimpinnya, di mana nanti kita akan diminta pertanggungjawaban atas rakyat tersebut. Begitu juga lah kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah terhadap amanah yang diberikan kepada kita, yaitu amanah anggota badan. Kita buat apa mereka? Nah, seperti itu. Nah, baik, sampai di sini dulu untuk video kedua ini. Pada video berikutnya, insya Allah kita akan membacakan dalil tentang bahwasannya Allah meminta pertanggungjawaban atau meminta persaksian dari anggota badan terhadap apa yang telah kita perbuat. Selanjutnya, video ini silakan disebar sebanyak-banyaknya, karena khusus Bidayatul Hidayah ini saya upload di YouTube secara gratis 100%. Dan selanjutnya mohon doanya agar saya bisa terus istiqomah dalam menguploadnya. Nah, baik, sekian, wallahu a'lam.